Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Sadaqallahul azim wa balagan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat PTSMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita haturkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat bertangkaikan salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan, Rasul akhir zaman, buah hati Aminah putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqamah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam 114 surah di Al-Quran, ada satu surah yang dinamakan dengan seorang nama bukanlah dari kalangan Nabi, bukanlah dari kalangan Rasul. Surah itu ada di urutan yang ke-31, yakni surah Luqman. Imam Nawawi ad-Dimishqi dalam Al-Bidayah mengatakan bahwa kana abdun, Luqman adalah seorang hamba sahaya. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an? Bahkan namanya diabadikan menjadi satu nama surah di dalam Al-Qur'an. Kana yuhibbullah, karena Luqman ini mencintai Allah. Fa'atihi hikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai Luqman dan memberikan ilmu hikmah kepada Luqman. Maka dikenallah Luqman dengan gelar Al-Hakim, Luqmanul Hakim, Luqman yang memiliki ilmu kebijaksanaan. Sebagai contohnya, ketika beliau masih menjadi budak, beliau bertugas setiap harinya untuk menggembala domba milik sang majikan. Setiap hari inilah pekerjaan Luqman, membuka kandang domba, memberinya dia makan, membawanya ke aliran sungai, kemudian kembali digiring untuk masuk ke kandang. Pada suatu hari sang majikan berpesan kepada Luqman, "Wahai Luqman, tolong engkau sembelih 1 ekor domba. Kemudian bawakan kepadaku daging yang menurutmu paling enak, daging yang menurutmu paling lezat." Maka Luqman mematuhi permintaan tersebut. Disembelih 1 ekor domba. Kemudian dia bawa 2 bagian dari domba tersebut yang menurut Luqman paling enak. Ternyata 2 bagian tersebut yang paling enak, ketika dibuka oleh sang majikan, kantong tersebut berisi hati dan lidah. Kemudian sang majikan kembali berpesan, "Wahai Luqman, besok tolong kau kembali sembelih 1 ekor domba. Bawakan kepadaku bagian yang paling membahayakan, bagian yang paling tidak enak, bagian yang amat sangat danger." Baik, maka Luqman kembali mematuhi permintaan majikannya. Dibawalah 2 kantong berisi 2 bagian daging yang menurut Luqman itu adalah bagian yang paling berbahaya, bagian yang paling tidak enak. Ketika dibuka oleh sang majikan, ternyata bagian yang paling tidak enak menurut Luqman
adalah hati dan lidah. Maka sang majikan kemudian bertanya, apa maksudnya Luqman diminta daging yang paling enak di bawah hati dan lidah, daging yang paling tidak enak di bawah hati dan lidah? Apakah engkau tidak mendengar permintaan dari sang majikan? Maka Luqman menjawab bahwa dua daging itu adalah dua hal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik tekan kita pada siang hari ini adalah bahwa hati dan lidah merupakan dua hal yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila seseorang memiliki hati yang bagus, hati yang bersih, hati yang lapang, tidak iri, tidak dengki, maka orang tersebut dinilai baik di mata Allah. Namun bila seseorang tersebut memiliki lidah yang busuk, hati yang busuk, lidahnya selalu mengumpat, berkata-kata kasar, kotor, bahkan hatinya pun iri, dengki, dendam, ingin menyingkirkan orang lain, maka orang tersebut dinilai busuk di mata Allah. Teringatlah kita dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada mukadimah tadi kami sampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam setiap manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula nilai orang tersebut. Kalau segumpal daging itu busuk, maka busuk pula nilai orang tersebut. Segumpal daging itu adalah hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati ini adalah salah satu alarm dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan kepada kita 3 alarm, 3 pengingat agar kita kembali ke jalannya. Inna sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kecil kita, kana ulaika anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi kita yang memiliki hati yang tidak tenang, tidak nyaman, tidak tentram ketika melakukan kemaksiatan. Ketika belum mendirikan sholat, ketika belum membaca Al-Quran, ketika belum bersedekah, hati kita tidak nyaman, hati kita tidak enak. Ketika ingin melakukan hal yang dilarang oleh agama, hati kita tidak tentram, maka berarti hati kita masih berfungsi dengan baik sebagai pengingat, sebagai alarm kita. Namun bila hati kita tidak ada lagi perasaan tidak enak, tidak nyaman, biasa saja untuk melakukan maksiat, biasa saja untuk memakan uang yang tidak halal, biasa saja untuk meninggalkan sholat, biasa saja untuk tidak puasa Ramadan, maka berarti hati kita sudah mati. Kalaulah hati itu sudah mati, maka kebenaran apapun yang ada di hadapan matanya, walaupun kebenaran tersebut sebesar matahari, dia akan mengatakan itu adalah sebuah kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka selalu kita minta sebagai penutup khutbah Jumat siang hari ini, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap akhir salat kita, sebelum kita mengucapkan salam, ba'da membaca tahiyat, kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami untuk selalu taat, tunduk patuh kepadamu. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan karunia qalbun salim, hati yang selamat, sehingga kita mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alu khairat wajtanibu sayyi'at wa alamu anna Allah ta'ala amarakum ba'da fi binafsi wa thana bi malaikati musabbihati bi kursi wa qala Allah ta'ala fi muhkamati tanzili inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardan khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin Umar Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ala baqiyati sahabat rasul ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa radallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka was sunnati rasulik ya hayyu ya qayyum. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura asatidatina wa umura hadha masjid PTSMI madamatis samawati wal ard. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba